pagi, berjumpa lagi dengan Angka Kurnik. Di sini kita akan memasuki lanjutan dari trigonometri ya. Nah, perbandingan trigonometri di tabel video lalu ya. Kuadran 1, kuadran 2, 3, 4 ya. Jadi tahu di mana posisinya. Nah, kita buat contoh soal ya. Contoh soalnya ini pernah dari keluar ujian-ujian masuk perguruan tinggi, negeri, STAN dan lain-lain ya. Soal jika ya, contoh soal ya, tangen 60 derajat dikurang sin 120 per tangen 150 derajat ditambah cos 270 derajat. Nah, dalam mengerjakan ini tidak menggunakan kalkulator, tetapi menggunakan tabel yang ini dan tabel-tabel kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Harus di luar kepala, harus dihafal ya. Nah, kita jawab tangan 30, tangan 60 berarti akar 3 ya. Akar 3 dikurang sin 120, ini di kuadran kedua ya. Sin kuadran kedua berarti sinnya positif ya. Sinnya positif ya. Sinnya positif kali ya negatif ya, setengah sin 120 berarti 180 60, sin 60 setengah akar 3 ya, sin 60 setengah akar 3 per tangen 150, ini kuadran ketiga ya, berarti tangen kuadran 3 positif ya, positif. Nah, berarti positif ya, seper minus jadi tangen 30, tangen 150 berarti dia kuadran ketiga ini ya. Kuadran ketiga berarti 150, 140 sisi 30, tangen 30 ya, minus ya, minus si cos si kuadran 1 semua positif, kuadran 2 kuadran kedua semua sinnya negatif, kuadran ketiga tangen yang positif, kuadran keempat cos yang positif. Oke, berarti positif ya, positif sepertiga akar 3 ya, dikurang ya cos 270, cos 270 berarti ini kuadran keempat positif cosnya ya, berarti 270 kalau kuadran 4 ini kuadran keempat ya 90, 270 tambah berapa sini berarti 90, cos 90 0 ya, 0. Oke, tambahkan. Nah, akar 3 ya, akar 3 kurang setengah akar 3 sekarang 1 ya, 1 kurangi setengah akar 3 ya, setengah akar 3 per ini tetap aja ya, sepertiga akar 3. Ini habis kan? Bilihkan aja ini. 3 kali 1, 3 kali 2. 3 per 2. Oke ya, positif. Nah, ini dia belajar matematika super kreatif sama Paman Kurnik. Soal yang kedua, ya. Soal yang kedua, kita bentuk gambar segitiga ya. Jika sin A 4/5 dan A adalah sudut tumpul ya, perhatikan ini sudut tumpul ya, tentukan nilai cos A dan tangen A ya. Nah, sudut tumpul ini di kuadran kedua, syarat kuadran kedua sinnya positif ya, ini berarti cos A nya negatif, tangen A nya negatif. Untuk menjawab seperti ini kita gambar segitiga dulu ya, gambar segitiga ya, gambar segitiga ya, gambar segitiga di sama kakinya ini apa aja ya. Nah, sin A mana sin A ya, ini 4 ya, yang berhadapan ini yang kemarin minggu lalu saya jelaskan, sini 4, sin berhadap sini miring. Ini kuadratkan nih, 5 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti akar 169, akar 169 ya, 3 ya, 6 ini 25 kurang 16 ya, 25 kurang 16 berarti akar 9 di 3 sini. Oke, salin dulu ya. Nah, kita jawab. Yang ditanya tentukan cos A nya. Cos A
masih miring 5. Gampang ya. Kemudian tangen A, tangen juga negatif. Berarti ini per ini minus 4/3. Oke, selesai. Ya gampang ya. Oke, silakan bersalin supaya kita jawab yang lain. Soal berikut, jika sin A sama dengan 15/17, cos B sama dengan min 3/5, A sudut lancip, perhatikan kalimatnya, dan B sudut tumpul, ya. Nah, syarat harus diingat ya, syarat untuk mengerjakan ini tadi sudut tumpul udah ya. Sudut tumpul berarti kuadran kedua sinnya positif. Ya, sudut tumpul kuadran kedua sinnya positif. Nah, bagaimana dengan sudut lancip? Ya, sudut A lancip. Ya, ini sin, cos sama tangen positif semua. Ya, ini positif. Nah, kita gambarkan segitiganya sama kayak tadi. Ya, kita gambarkan. Ya, ini alfa atau nggak usah lah alfanya, A-nya ya. Nah, sudutnya sin, ya. Sin sini 15, sini 17 ya, kan sin. 15 17 sini 8 ya. 8. Sudah sin A, mana tadi sin A? 15 ini dengan ini ya, 15/17. Kemudian cos A ini ya, cos A-nya ini 8/17. Oke. Selesai ya. Nah, kemudian kita buat garis lagi segitiga untuk yang B-nya. Untuk yang B, ya. Yang B mana yang B? Minus 3 per cos ya, cos ya. Ini minus 3, ini 5. Sini 4 ya. Dari mana 4? 5 kuadrat tambah 5 kuadrat kurang 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9. Kurang berarti akan 16 4 ya. Nah, kita jawab, silakan bersalin dulu. Ya. Silakan bersalin dulu. Jangan lupa dibaca LKS kita halaman 28 dan seterusnya, nanti ada di situ rumus-rumusnya. Saya menyelesaikan dengan cara bego. Cara bego itu cara super cepat tanpa rumus. Rumusnya udah luar kepala kita ya. Nah, kita jawab yang dua ini ya. Sudut tumpul. Ingat tadi sudut tumpul apa? Yang sinnya positif ya. Nah, sudut tumpul sin B-nya berapa sin B? Mana tadi sin B? Ada sini ya. Sin B, mana sin B? Sin. Ini ya. Iya, 4/5. Kemudian cos B mana cos B? Ini dia. Yang mengambil sudut ini ya. Ini minus 3/5. Nah, yang ditanya apa paman? Yang ditanya sin A kali cos B ditambah cos A sin B. Oke, ini bisa kalian jawab ya. Iya, silakan dijawab ya. Tinggal masukkan. Oke, silakan disalin. Jika ada pertanyaan, tolong ditulis di kolom pertanyaan atau japri saya ya. Jangan lupa like, berikan jempolnya, share dan subscribe ya. Tonton video saya ya sebanyak-banyaknya. Ini bimbing anak-anak kelas 10 dan kelas 11 SMA 3P pada bulan khususnya dan umumnya untuk anak-anak se-Indonesia. Silakan bersalin. Oke. Kita masuk
contoh soal untuk rumus yang tadi identitas trigonometri. Buktikan ya, buktikan 2 sin B kali cos B per 1 plus cos kuadrat B dikurang sin kuadrat B sama dengan tangen B. Ya, maksudnya apa ini? Kita membuktikan apakah 2 sin B cos B per 1 tambah cos kuadrat B kurang sin kuadrat B sama dengan tangen B, ya, sama dengan tangen B. Boleh lihat dari mana kita menyelesaikannya dulu, kiri atau kanan ya. Nah, kanan atau kiri ya. Saya mengerjakan dari sini dulu. Oke, ya, kita mengerjakan dari sini. 2 sin B cos B per 1 plus cos kuadrat B dikurang sin kuadrat B, ya, sama dengan 2 sin B cos B per, ya, ini cos kuadrat B, ini apa? 1 tambah ini, ya, ditambah ya, ditambah cos kuadrat B. Nah, ini kan 1 kurang sin kuadrat B kan cos kuadrat B, ya. Tadi udah ada rumusnya di identitas trigonometri ya. Kalau dihafal kalau kepala ya, kalau nggak bisa dihafal kita payah nanti ya. Bisa keblinger ya, pening, oke? Nah, kita jawab. Berarti 2 sin B cos B per 2 kali nih ya, 2 kali cos kuadrat B, ya. Sama dengan ini habis, cosnya juga habis, tinggal cosnya 1, berarti sin B per cos B itu sama dengan tangen B. Terbukti ya? Terbukti. Oke, soal berikut. Ya, soal berikut. Soal berikut saya kasih soal-soal yang panjang lah ya, soal yang susah nih. Buktikan, ya, buktikanlah 1 tambah sin A per sin A ya, sin A per 1 kurang sin A sama dengan secant A plus tangen A pangkat 2. Oke, kita ini dulu ya. Nah, masih ingat nggak rumus kita dulu? A di sin P A tambah B kuadrat berarti A kuadrat tambah 2 kali AB tambah B pangkat 2. Ini kita masukkan nih. Nah, kita masukkan dia, kita jabarkan ya. Kita jabarkan secant kuadrat A ditambah 2 kali secant A tangen A plus tangen kuadrat A, oke ya. Secant kuadrat itu apa tadi? Secant kuadrat 1 per cos kuadrat A ditambah 2 kali 1 per cos A dikali sin A per cos A ditambah sin kuadrat A per cos kuadrat A, ya. Udah ya? Oke. Ini sama aja ya. 1 tambah 2 ya, 1 tambah 2 sin A plus sin kuadrat A per, sama penyebutnya ya. Sama penyebutnya. Ya, sama penyebutnya per cos kuadrat A. Oke. Cari dulu sampai sini. Ya, kita kerjain di sini. Ya. Udah. Masuk sama dengan ya. 1 ditambah 2 sin A ditambah sin kuadrat A per cos kuadrat A sama dengan, ya. Nah, ini bisa kita jabarkan nih. Bisa kita jabarkan 1 tambah sin A kali 1 tambah sin A per, yang ini apa ini? Cos kuadrat A, berarti 1 kurang sin A,
ya, kuantiti kuadrat. Oke. Nah, supaya sama ini 1 tambah sin A dikali 1 tambah sin A kuadrat kan 2 kali ya, dia 2 kali. 1 tambah sin A kali ya 1 sin kuadrat A kuadrat. Ini kalau negatif ke positif habis ya, tinggal ya positif ya, tinggal ya positif. Ini habis ya, berarti tinggal sama dengan ya 1 tambah sin A negatif kali negatif positif ya, ini positif per 1 dikurang sin A. Udah sama enggak? Sama ya? Iya, terbukti ya. Terbukti. Oke, silakan bersalin. Ya, silakan bersalin. Jika ada pertanyaan tolong di komentar ya, tulisannya jika kurang jelas tolong ditanyakan ya. Kita masuk derajat ya. Kita masuk derajat. Merubah sudut menjadi derajat. Merubah ya sudut menjadi derajat menit. Oke, langsung aja ya. Soalnya A 34 derajat, 41 menit ya. Kita mau ubah ke derajat. Berarti 34 derajat ditambah ya. Ini 40, Pak. Berarti 40 per menit ke detik dibagi 60. Ya, sama dengan 34 derajat ditambah 40 di 60 2/3 itu 0,67 ya. Maka 34 derajat, 67 derajat. Ya. Oke, yang B. Nah, yang B 75 derajat 6 menit 45 detik. Ini mau kita ganti ke derajat ya. Mau ganti ke derajat. Oke. 75 derajat ditambah ya. Ya, ditambah ini 6 menit. 6 menit berarti kali ya. Menit ke detik 60 dikali 6 ditambah ya, ditambah 45 detik ya, tambah 45 detik per, karena kita mau ganti detik ke derajat dibagi 3600. Ada itu rumus-rumusnya di LKS ya. Nah, ini detik ke derajat dibagi 3600. Berarti 75 derajat ditambah 0,1125 ya. Berarti 75,1125 derajat. Oke, gitu ya. Belajar matematika super kreatif bersama Pak Manturnit ya. Oke, contoh kita ganti merubah ya. Soal kita yang berikut atau materi kita yang berikut ya, supaya paham buat anak-anak kami kelas 10 dan kelas 11 ya. Jadi merubah, nyatakan setiap sudut berikut ini dalam derajat, menit, detik. Nah, gitu ya. Soal 65 derajat ya, 65,8 derajat ini mau kita ganti ke detik. 65 derajat ditambah 0,8 dikali 60 ya, detik ke menit kali ya, sama dengan 65 0,8 kali 60 48 ya, 48. Jadi sahabatnya 65 derajat 48 menit. B 45
45,31 derajat sama dengan 45 derajat ditambah 0,31 kali 60 ya, itu sama dengan 0,31 kali 60 itu 18,6 ya. 45 derajat ditambah 18,6 ini ganti ini, masih ada desimalnya. 45 derajat ditambah 18 menit ditambah 0,6 detik ya, kita masukkan. Berarti 45 derajat ditambah 18 menit ditambah 0,6 kali 60 ya. Oke lah, 45 derajat ditambah 18 menit tambah 0,6 kali 60 36 ya. 36 detik. Berarti 45 derajat 18 menit 36 detik. Oke, nah tugas sekian satu soal ya, dan ditambah LKS 220,216 derajat. Nah, itu tugasnya ya. Plus ditambah soal-soal LKS yang saya berikan tadi. Ya, jika ada pertanyaan silakan di komentar di bawah ini ya. Jangan lupa berikan jempolnya, share dan subscribe agar mendapatkan video-video selanjutnya dari Uncle Tony. Demikianlah materi hari ini. Sampai jumpa, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai.